Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Analda dari kelas B2 PGSD 2023. Saya akan memaparkan jawaban UAS dari mata kuliah Landasan dan Pengelolaan Kependidikan. Adapun soal pertama yang saya pilih yaitu mengenai sekolah swasta di Cimahi yang ingin menggabungkan nilai-nilai kearifan lokal namun tidak ingin mengurangi standar akademik nasional. Adapun landasan filosofis yang pertama, di sini ada filosofis humanisme dan ekstialisme yang menekankan pada pengembangan potensi individu berdasarkan nilai dan jati diri budaya itu sendiri. Kemudian pendidikan kontekstual di mana pembelajarannya itu harus nyata dan juga berkaitan dengan budaya lokal di daerah setempat. Kemudian pendidikan multikultural di mana sebagai upaya menjunjung keberagaman untuk membentuk karakter toleran pada peserta didik. Kemudian yang kedua ada landasan praktis di mana integrasikan mata pelajaran lokal kepada mata pelajaran yang ada di sekolah. Yang kedua menggabungkan pendekatan blended kurikulum antara kompetensi inti nasional dan juga budaya lokal. Jadi kita sisipkan nilai-nilai budaya lokal pada mata pelajaran atau kurikulum yang ada. Kemudian, bagaimana dengan rancangannya? Ada 3 tahap. Yang pertama, ada tahap pengembangan, dimulai dari identifikasi dulu. Kita ingin mengembangkan nilai lokal apa? Apakah gotong royong? Apakah mencintai budaya sendiri? Kemudian di sini ada kolaborasi tim kurikulum sekolah dengan pihak masyarakat atau tokoh setempat, karena ini berkaitan dengan kebudayaan suatu daerah. Kemudian kita kembangkan silabus atau RPP-nya, yaitu dengan memasukkan nilai-nilai kearifan lokal pada kegiatan pembelajaran. Kemudian metode pembelajaran apa yang bisa kita gunakan? Yang pertama kita bisa menggunakan project based learning. Yang kedua kita bisa menggunakan discovery learning. Yang ketiga kita bisa menggunakan metode pembelajaran inquiry learning. Adapun evaluasinya, yang pertama kita evaluasi aspek kognitifnya dengan memberikan soal berupa pilihan ganda, isian singkat ataupun uraian. Yang kedua kita nilai afektifnya atau sikapnya, apakah peserta didik tersebut sudah menghargai budayanya ataukah belum. Yang ketiga di sini aspek psikomotorik, di mana peserta didik dinilai keterampilannya, misalkan dengan membuat sebuah karya. Adapun di sini studi kasus yang saya pilih yaitu nomor 2, yaitu tentang sebuah madrasah baru yang menghadapi tantangan karena adanya siswa yang berasal dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda dan juga adanya siswa yang berkebutuhan khusus. Lalu untuk landasan psikologisnya kita ikuti landasan psikologis Maslow, di mana siswa dari latar belakang rendah mungkin belum terpenuhi kebutuhan dasar seperti keamanan dan kenyamanan. Dengan ini madrasah harus perlu menciptakan lingkungan yang aman dan juga suportif untuk peserta didik. Yang kedua di sini teori perkembangan kognitif Piaget dan sosial Erikson, di mana kita perlu memahami bahwa anak berkembang dalam tahap yang berbeda. Pentingnya madrasah untuk merancang pendekatan yang sesuai usia dan juga tahap perkembangan peserta didiknya. Lalu landasan sosialnya, yang pertama di sini madrasah sebagai miniatur masyarakat harus menjamu keberagaman semua peserta didiknya. Jadi madrasah harus mau menerima. Yang kedua di sini harus ada pendekatan inklusif, adil dan tanpa diskriminasi agar peserta didik merasa aman dan juga nyaman. Kemudian rancangan sistem layanan peserta didik yang holistik. Di sini kita bisa adakan layanan konseling dengan mengadakan bimbingan belajar, kemudian pendekatan kepada peserta didik dan juga kita adakan layanan peer counseling antar siswa. Kemudian ada layanan inklusi. Di sini kita buat kurikulum adaptif untuk siswa yang berkebutuhan khusus ataupun kita bisa adakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga di sini kita adakan kegiatan emosional untuk mengendalikan emosional siswa agar tidak membeludak, misalkan dengan mengadakan kegiatan reflektif, outbound atau literasi emosional. Kemudian tentunya yang terakhir yang paling penting adalah kita libatkan peran orang tua dan juga komunitas agar di sini kita dapat berkomunikasi baik dan kita juga bisa mengetahui perkembangan peserta didik melalui orang tuanya atau walinya. Kemudian di sini ada yang nomor 4, yaitu mengenai sebuah sekolah menengah di daerah terpencil memiliki gedung tua dan fasilitas yang minim, tetapi ingin menciptakan lingkungan belajar yang tetap inspiratif. Yang pertama kita analisis dulu kondisi fasilitasnya, apakah kelasnya sempit, ventilasinya buruk, atau mungkin tidak ada laboratorium, dan juga mungkin minim bahan ajarnya. Nah, kemudian kita analisis juga fasilitasnya itu mendukung atau tidak untuk kegiatan pembelajaran. Lalu bagaimana rencana untuk pemanfaatan
dan pengelolaan yang inovatif. Di sini kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Misalkan kita bisa memanfaatkan alam sekitar untuk mata pelajaran IPA. Itu jadikanlah laboratorium. Yang kedua, kita partisipasi masyarakat. Kita libatkan masyarakat dan pemerintah setempat atau mungkin orang tua untuk program gotong royong memperbaiki sekolah. Nah, kemudian kita bisa jadwalkan penggunaan fasilitas karena mungkin saja ruangannya yang terbatas, sehingga ini bisa digunakan secara bergiliran oleh suatu kelas. Kemudian kita juga bisa mengadakan budaya merawat fasilitas sehingga fasilitasnya tetap terjaga. Di sini kita bisa juga menanamkan nilai tanggung jawab dan juga kepedulian pada peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.